Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, khususnya kelas 8. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam materi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, serta kemudahan. Sebelum memulai pada materi kali ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, masih materi bab 4, yaitu mengenai indahnya berpuisi. Melanjutkan yang poin C, yaitu unsur-unsur pembangun puisi, dan yang D, mari berpuisi. Yang poin C, unsur-unsur pembangun puisi. Sebuah puisi memiliki struktur yang terdiri atas unsur-unsur pembangun. Unsur-unsur pembangun puisi dibentuk dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik puisi meliputi fisik puisi dan struktur batin puisi. Adapun unsur-unsur fisik puisi yaitu yang pertama, majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Biasanya setiap penulis cenderung memilih gaya bahasanya sendiri yang mudah dilihat melalui majas, seperti majas personifikasi, majas metafora, majas eufemisme, dan lain-lain. Jadi, gaya bahasa merupakan cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagian seseorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Selanjutnya yaitu irama. Irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Yang selanjutnya yaitu kata-kata konotasi. Kata-kata konotasi digunakan penulis untuk mengungkapkan maksud penyair, yaitu memberikan kesan dan yang lebih indah dan kuat. Seterusnya yaitu kata berlambang. Kata berlambang digunakan untuk menggantikan hal yang mirip dengan kata tersebut. Misalnya dalam puisi, bunga dapat melambangkan kecantikan. Terus sementara api melambangkan kemarahan. Nah, ini merupakan kata-kata berlambang atau imajinasi. Satu itu pengimajian. Pengimajian adalah gambar-gambar dalam pikiran atau gambaran angan si penyair. Yang selanjutnya itu unsur batin puisi. Unsur batin puisi meliputi yang pertama, tema atau makna. Mohon maaf, ini tulisannya tema. Adalah ide, gagasan, pokok atau acuan penyair dalam membuat puisi atau menentukan alur puisi. Gagasan pokok tersebut sebagai pedoman utama dalam mengungkapkan isi puisi. Tema yang dapat dalam puisi antara lain tema ketuhanan, yang biasanya digunakan yaitu tema ketuhanan, kemanusiaan, patriotisme, perjuangan, kesedihan, alam, sosial, pendidikan, perpisahan, cinta, dan politik. Ya, biasanya kalau anak muda membuat puisi biasanya sering bertema tentang cinta. Selanjutnya yaitu rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Perasaan si penyair dapat diungkapkan melalui puisi. Perasaan penyair akan muncul saat menghadapi sesuatu.
Biasanya perasaannya meliputi perasaan gembira, sedih, terharu, marah, ketakutan, putus asa, dan sombong. Yang selanjutnya itu nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Hal tersebut diungkapkan dalam nada sehingga tercipta suasana puisi. Penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca. Sikap penyair terhadap pembaca tersebut diungkapkan dalam nada sehingga tercipta suasana puisi. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan kesan yang ditangkap pembaca setelah membaca puisi. Amanat dapat disebut sebagai pesan atau nasihat dalam puisi. Ini amanat yang terdapat dalam puisi. Biasanya pesan yang disampaikan oleh si penyair melalui puisi yang ditulis atau yang sedang dikarya. Selanjutnya itu latihan soal. Nah, latihan soal ini nanti dikerjakan, nanti jawabannya berada di link bawah video ini yang terdapat di Google Form. Yang pertama, yang nomor 1, berikut ini yang bukan unsur fisik puisi adalah A. Majas, B. Irama, C. Umpan balik, D. Pengimajian. Nomor 2, berikut yang termasuk unsur batin puisi adalah A. Rasa, B. Media, C. Sumber, D. Penerima. Bapak ulangi sekali lagi. Yang nomor 1, berikut ini yang bukan unsur fisik puisi adalah A. Majas, B. Irama, C. Umpan balik, D. Pengimajian. Yang nomor 2, berikut yang termasuk unsur batin puisi adalah A. Rasa, B. Media, C. Sumber, D. Penerima. Dan nanti dikerjakan, yaitu melanjutkan yang materi yang poin D, yaitu mari berpuisi. Puisi merupakan ungkapan perasaan atau pikiran penyair dalam bentuk ciptaan yang utuh dan menyatu. Yaitu yang nomor 1, menulis puisi. Langkah-langkah dalam penulisan puisi. Yang pertama atau yang poin yang A, pencarian ide. Nah, pencarian ide ini sangat penting dilakukan dengan mengumpulkan atau menggali informasi melalui membaca. Jadi banyak referensi untuk membaca supaya dalam pencarian ide dalam berpuisi mudah. Melihat dan merasakan terhadap kejadian atau peristiwa dan pengalaman pribadi, sosial masyarakat ataupun universal, kemanusiaan dan ketuhanan. Yang selanjutnya yaitu perenungan. Perenungan yaitu memilih atau menyaring informasi, masalah, tema, ide, gagasan yang menarik dari tema yang didapat. Selanjutnya memikirkan, merenungkan, dan menafsirkan sesuai dengan konteks, tujuan, dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing. Yang poin C, penulisan. Setelah melakukan perenungan, kemudian yaitu penulisan atau menulis, mengerahkan energi, kreativitas, kemampuan daya cipta, intuisi dan imajinasi, peka rasa dan cerdas membayangkan, serta pengalaman dan pengetahuan. Setelah menulis, kemudian perbaikan atau revisi, yaitu dengan cara membaca berulang-ulang terhadap puisi yang telah diciptakan. Nanti sekiranya kalau ada yang kurang pas atau ada yang keliru bisa diganti. Nah, itu cara. Ini merupakan langkah-langkah dalam menulis puisi. Setelah menulis puisi, kemudian yang kedua itu membaca puisi. Membaca puisi berbeda dengan membaca teks bacaan. Membaca puisi biasanya harus memahami lafal, jeda, serta intonasi yang terdapat di dalam puisi tersebut. Berikut yaitu cara atau langkah-langkah dalam
membaca puisi. Yang pertama, lafal. Kalian harus mengetahui lafal merupakan cara pengucapan bunyi ya. Mengetahui dibaca dulu, nanti lafalnya bagaimana atau bunyinya bagaimana. Setelah itu jeda merupakan hentian sebentar dalam ujaran. Terus selanjutnya itu yang C, intonasi. Intonasi merupakan ketetapan penyajian tinggi rendah nada dalam puisi tersebut. Terus yang terakhir, ekspresi. Ekspresi merupakan mimik wajah yang menunjukkan perasaan hati, senang, sedih, bahagia, marah. Nah, puisi yang kalian baca itu terkandung puisi merupakan puisi yang senang atau sedih atau marah. Selanjutnya itu bermusikalisasi puisi. Nah, mungkin kalian semua asing dengan apa itu bermusikalisasi puisi. Nah, musikalisasi puisi merupakan puisi yang dibacakan atau dinyanyikan melalui kolaborasi antara sastra dengan musik. Jadi puisi dibaca dengan diiringi dengan musik. Biasanya yang digunakan yaitu musik gitar yang sering digunakan ya. Cara-cara ini merupakan cara bermusikalisasi puisi. Yang pertama yaitu yang A, memilih puisi. Setelah kemudian memilih puisi, memahami isi puisi ya terkandung dalam puisi tersebut supaya bisa menjiwai puisi yang dibacakan, entah puisi itu suasananya sedih, senang, atau sebagainya lainnya. Yang C yaitu menentukan irama sesuai dengan suasana puisi. Ya, ini suasana puisi tersebut. Kemudian setelah memahami poin ketiga tersebut, tampilkan musikalisasi puisi. Ya. Selanjutnya yaitu latihan soal. Ini nomor 3 dan nomor 4. Kelanjutan dari soal tadi yang Bapak sudah bacakan. Nomor 3, ketetapan penyajian tinggi rendah nada disebut A, lafal, B, intonasi, C, jeda, D, ekspresi. Yang nomor 4, dalam puisi, pengertian lafal adalah A, hentian sebentar dalam ujaran, B, mimik wajah atau ekspresi, C, penyajian tinggi rendah nada, D, cara pengucapan bunyi. Dan yang nomor terakhir yaitu nomor 5, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam bermusikalisasi puisi. Langkah-langkah ya. A, memilih puisi, kemudian memahami isi puisi, menentukan irama, terus ditampilkan. Yang B, memilih puisi, menentukan irama, memahami isi puisi, tampilkan. Yang C, memahami puisi, memilih puisi, menentukan irama, tampilkan. Dan yang D, memilih puisi, tampilkan sambil menentukan irama. Nah, pilih salah satu yang benar. Nanti linknya ada di link jawaban ada di Google Form. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah, tetap jaga diri, tetap waspada. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.